Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Hala. Ini dari Prodi S1 Fisika kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya ialah tujuan menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Yang kedua, nilai-nilai apakah yang mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya ialah, adapun nilai-nilai mendukung tercapainya suatu tujuan bersama adalah kerjasama, kerja keras, saling mengerti satu sama lain, saling menghormati dan menghargai atau toleransi. Yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam sebuah konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawabannya ialah, kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas, baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif, melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki warga negara dengan intelektual yang tinggi. Namun, intelektual yang tinggi tersebut akan lebih baik dan lebih memiliki manfaat yang begitu besar jika bisa dimanfaatkan untuk berperan aktif mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat. Tindakan dan kontribusi yang nyata tersebut haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme pula lah yang menjadi cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan yang membuat warga negara Indonesia memiliki akar yang kuat untuk menopang diri dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran ataupun tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan warga ataupun masyarakat secara global. Soal yang keempat ialah bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Jawabannya, nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabaikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara itu meliputi harus mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Yang kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawaban, menurut saya, untuk saat ini bahwa penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia kurang sesuai. Karena sebenarnya sadar atau tidak mereka yang mendorong adanya kewarganegaraan ganda tersebut kebanyakan adalah orang yang tinggal di negara luar dan bukan di Indonesia. Yang saya khawatirkan bahwa orang-orang tersebut memanfaatkan kewarganegaraan Indonesia. Akhirnya kewarganegaraan Indonesia hanya jadi opsi kedua setelah kewarganegaraan yang sekarang sudah ditempati. Selain itu, juga negara ini belum siap untuk merumuskan kewarganegaraan ganda. Sebelum merumuskan hendaknya harus dilihat dahulu dari sisi keamanan negara seperti apa, dari sisi devisa negara, dan berbagai sisi yang lain yang bisa mewakili akibat yang timbul dengan adanya kewarganegaraan ganda yang ada di Indonesia. Kemudian juga menengok kepada negara-negara yang sudah mempraktikkan adanya kewarganegaraan
sehingga dapat menjadi acuan untuk negara Indonesia. Yang keenam, apakah elemen-elemen yang memikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawabannya ialah bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki komitmen dan memahami buah pemikiran atau intisari cara pandang dan hidup yang disarikan para pendiri bangsa. Mereka telah membuat rumusan atau intisari yang digali dari jiwa, ruh, dan sikap yang hidup bangsa yang berbineka dan penuh nilai-nilai luhur. Adapun rumusan dan intisari tersebut adalah 5 sila dan dari Pancasila. Pancasila yang menjadi dasar negara, namun yang akhir-akhir ini Pancasila seolah dilupakan dan disepelekan oleh generasi baru anak bangsa. Bahkan oleh seorang tokoh intelektual yang lahir, hidup, dan sedang menikmati seluruh kebaikan alam Indonesia, Pancasila dianggap sebagai ideologi yang gagal. Hari-hari ini Pancasila mulai dipudarkan ideologi dari luar. Seolah ideologi dari luar itu lebih menarik dan dipelajari anak-anak muda masa kini. Setiap bangsa pasti memiliki jalan sendiri sesuai karakter dan sejarah bangsa itu sendiri. Itulah mengapa dunia ini terdiri dari berbagai bangsa, suku, dan agama. Apa yang baik bagi bangsa lain belum tentu baik bagi bangsa kita. Sebenarnya para pendiri bangsa sudah meletakkan dasar bernegara, yaitu Pancasila. Dasar negara ini digali berdasarkan sejarah kejayaan masa lalu dan karakter bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, tetapi memiliki satu kesamaan dalam hal adat istiadat ketimuran. Terima kasih.